Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra as-siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ayuhal hadirun, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak terasa sekarang kita sudah memasuki malam ke-15 di bulan suci Ramadan. Artinya kita sudah mulai berada di pertengahan Ramadan. Dan ini adalah satu kenikmatan besar yang wajib kita syukuri. Di antara wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut adalah hadirnya kita di masjid yang kita cintai, Masjid Jami' Al-Hidayah, untuk sama-sama kita melaksanakan satu aktivitas yang begitu syiar di Ramadan yang terjadi di malam harinya, yaitu qiyam Ramadan. Kita melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, yang kita sangat berharap ibadah salat tarawih kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai wasilah atau sarana agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita yakin seperti itu? Bahwasanya salat tarawih kita yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan, man shama ramadhana, dalam riwayat yang lain dikatakan man qama ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, barang siapa yang melaksanakan qiyam di bulan suci Ramadan. Qiyam Ramadan itu adalah salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan jadikan aktivitas puasanya, amalan puasanya, dan juga salat tarawih kita ini menjadi salah satu sebab dijadikannya sebagai penggugur dosa-dosa kita. Ini berita gembira jemaah. Kita manusia tentunya banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita amat sangat butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sarana atau cara agar kita bisa mendapatkan ampunan Allah lewat ibadah puasa yang kita jalani di Ramadan, dan juga qiyamul lail yang kita kerjakan di malam harinya. Akan tetapi para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga menyampaikan satu peringatan yang harus kita jadikan sebagai sebuah kewaspadaan atau kehati-hatian kita ya di dalam mensikapinya terkait dua ibadah ini, puasa dan juga sholat malam. Berita gembiranya yang tadi kami sampaikan, dia menjadi sarana penggugur dosa. Namun di sisi lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, hadzuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, kama qala. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, akan tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja dari ibadah puasa yang dia jalani, tidak dapat ganjaran pahala. Ini serem jemaah. Terlebih kalau kita cermati dari sisi bahasa, kata rubba ini yang dalam bahasa Arab ini maknanya bukan 50-50. Ya. Kita terjemahkan kebanyakan. Artinya lebih dari 50%. Bisa 60%, 70%, 80%, bahkan bisa 90%, bahkan lebih dari itu. Yang jelas kebanyakan orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan ganjaran pahala dari ibadah puasa yang dia kerjakan, kecuali hanya sebatas lapar dan haus saja. Di kelanjutan hadis tersebut, lafaznya mirip. Rubba qa'imin. Begitu juga betapa banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan orang-orang yang melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu salat malam di bulan suci Ramadan, yang dikenal dengan istilah salat tarawih. Ya.
Jadi mau disebut tarawih, mau disebut qiyamul lail sama. Secara umum tarawih bagian dari qiyamul lail. Berdiri di malam hari, ya, kita hidupkan malam hari kita dengan melaksanakan ibadah salat. Adapun kenapa di Ramadan kok namanya jadi tarawih, Ustaz? Ya, itu istilah kekinian. Ya, di masa sahabat tidak dikenal istilah itu. Para ulama fikih menamakan, ya, salat malam di Ramadan dengan istilah tarawih karena memang ada jeda waktu beristirahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mengimami para sahabat salat tarawih, ya, salat malam di Ramadan, setiap 2 kali salam jeda. Beliau beristirahat. Rahah, dari kata rahah terambillah kata tarawih yang artinya beristirahat. Nah, taib. Nah, dari aktivitas salat tarawih sebagaimana puasa kita jalani, Nabi juga mengingatkan kita, rubba qaimin, betapa banyak kebanyakan orang-orang yang melaksanakan salat tarawih tidaklah dia mendapatkan ganjaran pahala dari ibadah tarawih yang kita kerjakan. Mau 11, mau 23 sama. Kedua-duanya dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 11, Al-Hidayah 11 ya. Acuannya adalah hadis sahih riwayat Ibunda Aisyah yang memang beliau menggambarkan salat malamnya Nabi 11 rakaat. Yang 23 ada dasarnya juga. Hadis riwayat Ibunda Hafsah radhiyallahu taala anha. Istri Nabi juga tuh, Hafsah, yang bercerita Nabi kalau salat malam 23 rakaat, 23 rakaat. Bahkan ada juga riwayat yang sahih, riwayat dari Abdullah bin Abbas saat beliau bermalam di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau amati Rasul salat malam, ternyata beliau ketahui jumlah bilangan rakaatnya 13 rakaat, 13 rakaat. Kalau kita ibadah atas dasar ilmu enak, tidak ada merasa paling benar, ya, atau merasa sempit ketika melihat ada saudara yang beda dengan kita, sehingga hak-hak persaudaraan nggak ditunaikan. Ketemu di jalan, ya, karena masalah beda jumlah rakaatnya aja. Kita di sini yang 11, ketemu yang 23, nggak mau salam. Kenapa? 23 dia. Yang 23 sama, nggak mau salam. Kenapa? Itu mah jamaah hidayah 11 dia, nggak usah salam lah. Jangan. Kedua-duanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bapak-bapak yang punya pengalaman Ramadan di Saudi, di Mekah atau Madinah, Masya Allah, yang ba'da isya itu jumlah rakaatnya banyak, Pak, bisa 23. Yang nanti tengah malam itu yang lebih sedikit jumlah rakaatnya. Tapi jangan berharap karena beli yang malaman, Ustaz, karena dikitan rakaatnya. Kenapa? Ternyata yang dikitan rakaatnya bacaannya lebih panjang. Ya, artinya kita faham, ya, dengan ilmu, insya Allah hati kita nggak sempit di dalam mensikapi perbedaan. Termasuk bismillah dijaharkan, bismillah dipelankan, dua-duanya pun punya dalil yang jelas. Ya, ada kalanya imam bismillahnya dipelanin kayak anak tadi, ada kalanya dikencengin, dikeraskan, sama jemaah. Jangan kemudian kita kotak-kotakan, wah ini mah bukan ahlus sunnah, la haula wala quwwata illa billah. Kita kembali lagi, seseorang harus memiliki kewaspadaan yang lebih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan betapa banyak orang yang qiyam Ramadan, salat malam di bulan suci Ramadan, salat tarawih, tapi dia nggak mendapatkan ganjaran pahala dari ibadah salat yang dia kerjakan berapapun jumlah rakaatnya. Yang didapat apa? Illa sahar, kecuali hanya dapat begadang doang tuh, menahan rasa ngantuk. Allahu Akbar. Artinya apa? Ini membuat kita harus waspada. Kenapa bisa seperti itu? Di sisi lain, dua aktivitas ibadah, puasa dan salat malam, menjadi penggugur dosa. Namun di sisi lain Rasul sampaikan banyak orang yang gagal pada dua ibadah ini. Yang gagal karena apa? Ini pertanyaannya. Sebabnya dua, paling tidak dua. Karena tidak memenuhi dua persyaratan agar ibadah puasa dan tarawihnya itu menjadi penggugur dosa. Tidak dia dasari ya ketika menjalankan tarawih dengan penuh keikhlasan. Jadi kita datang nih salat tarawih karena ikhlas, ingin dekat sama Allah. Di malam-malam penuh kemuliaan, semua malam Ramadan itu adalah malam kemuliaan. Terlebih nanti di 10 hari terakhirnya. Apalagi nanti kita berburu malam Lailatul Qadar. Nah, malam kemuliaan.
Maka tentunya kita dasari ibadah yang kita jalani pada malam ini atas dasar karena kita ingin mendekat kepada Allah. Bukan karena ini masjid enak Ustaz sekalian ngadem, jangan. Atau di rumah lagi suntuk, lagi berantem sama istri, anak mendingan ke masjid tarawih. Jadi seakan-akan tarawih terpaksa. Tidak ikhlas. Yang kedua syaratnya ihtisab. Nah ini penting. Apa itu ihtisab? Para ulama menjabarkan makna ihtisab adalah berharap dari ibadah yang kita jalani Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran pahala yang besar. Termasuk juga dari ibadah yang kita kerjakan semoga menjadi sarana penggugur dosa-dosa kita. Termasuk juga makna ihtisab, syarat yang menjadikan ibadah puasa dan tarawih seseorang itu akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosanya. Makna yang lainnya adalah ketika seseorang menjalani aktivitas ibadah tersebut, puasakah atau tarawihkah, diliputi oleh rasa senang, gembira, antusias, sukacita. Ini penting. Emang ada Ustaz orang tarawih nggak sukacita, nggak bahagia? Ada. Begitu imam mulai tarawih, mulai baca surah Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi. Surah apa? Surah apa? Al-Baqarah. Berapa ayat? 286 ayat. Apa perasaan yang muncul dari orang tersebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Kalau orang punya perasaan seperti itu, padahal tuh imam nggak baca full 286 ayat. Ya, apalagi dia dipesan sama DKM, Ustaz 30 menit ya, gitu. Ya. Perasaannya udah bagaimana tuh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana merasa salah masjid nih. Bahkan pakai ngancam besok nggak sholat lagi di Al-Hidayah. Ini nggak ihtisab jemaah, nggak ihtisab. Kenapa? Dia nggak sikapi, ya, dia nggak tunjukkan ibadah yang dia jalani. Ya di antaranya salat malam dia jalani di Ramadan, tarawih yang dia kerjakan itu dengan perasaan bahagia. Dia justru merasa terpaksa. Makanya kalau kita ingin menunjukkan sukacita kita, imam baca Al-Baqarah, Masya Allah, surah favorit ana itu di hati kita begitu jemaah. Ya. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu kita perhatikan agar nilai tarawih kita bernilai pahala besar di sisi Allah dan menjadi sarana penggugur dosa-dosa kita. Begitu juga ibadah puasa kita. Terakhir sebagai penutup, cerdaslah di dalam beramal karena pentingnya ilmu sebelum kita beramal agar ibadah kita bernilai di sisi Allah. Bernilai berlipat ganda. Di antaranya jika salat tarawih, berapapun jumlah rakaat yang kita ikuti di satu masjid, ikut sampai selesai. Karena kita dapati fenomena 8 rakaat cabut biasanya. 8 rakaat pulang duluan. Antum kenapa pulang duluan? Ntar witirnya di rumah aja Ustaz, di rumah. Kalau antum tanya, emang nggak boleh Ustaz? Jawabnya boleh, tapi Anda sangat besar peluangnya akan merugi. Kenapa demikian? Kita simak bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu ilmu agar kita cerdas dalam beramal. Nabi katakan, "Man qama ma'al imam, ya, hatta yansarifa, kutiba lahu salatu lailah." Ay man salla ma'al imam hatta yansarifa, kutiba lahu salatu lailah. Barang siapa yang salat malam khususnya di bulan suci Ramadan bersama imam sampai imam menyelesaikan jumlah bilangan rakaatnya. Al-Hidayah 11, ikut 11 sampai selesai. Di tempat lain satu waktu antum mampir, antum sholat di sana ternyata 2-3 sampai selesai 2-3. Apa yang akan kita dapat? Apa yang akan kita dapatkan? Nabi katakan akan dicatat aktivitas amal sholat malam kita tersebut seperti kita kerjakan sepanjang malam. Allahu Akbar. Ya, durasinya paling berapa menit? 30 menit. Andai pun lebih 45 menit itu karena berikut kultum. Tapi ganjarannya luar biasa. Syaratnya apa? Ikut sampai selesai bersama imam. Ya, apalagi itu dia.
kita berkorban sedikit 30 menit atau 45 menit, maka nilai salat malam kita seperti kita kerjakan sepanjang malam. Dahsyat jemaah. Kalau nanti antum mau tambah lagi di malam hari dengan tahajud qiyamul lail berikutnya, fadhil. Berapa rakaat nambahnya Ustaz? Ala qadri mastata'tum. Sesuai kemampuan antum. Kapan istri antum panggil, Bang, makanan sahur udah siap, berhenti, silakan. Yang penting jangan tutup lagi dengan witir. Kenapa? Nabi katakan la witrani fil lail, enggak ada 2 witir dalam satu malam. Witirnya tadi udah bareng sama imam. Jadi genap-genap saja. Masya Allah, ini luar biasa. Salat durasinya cuma setengah jam atau 45 menit. Maka ganjaran pahalanya jika kita kerjakan bersama imam sampai selesai, dicatat seperti kita kerjakan salat malam sepanjang malam. Dahsyat. Apalagi itu dia. Rata-rata di Indonesia, ya, khususnya di Jakarta, enggak lebih dari setengah jam atau 45 menit. Itu udah prestasi. Lebih dari itu biasanya makmum mulai kreatif. Kasih kode buat imam biar cepet-cepet gitu ya. Mungkin muncul batuk-batuk buatan atau dehem gitu ya. Seakan-akan imam jangan lama-lama nih gitu ya. Nah, ini bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan manfaat ya, dan insyaallah kita juga membaca doa kunut di dalam salat witir kita nanti. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatan tarawih jami'at rahimakum. فبأي آلاء ربكما تكذبان